Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Mampilawang dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 22040450246. Saya berasal dari kelas B. Atau bisa diartikan lagi, sentuhan adalah perilaku nonverbal yang multi makna. Dapat menggantikan 1000 kata. Kenyataannya, sentuhan ini bisa merupakan tamparan, pukulan, cubitan, dan senggolan, dan lain-lain sebagainya. Terdapat 4 kategori sentuhan yang merupakan suatu yang rentang dari yang sangat impersonal hingga yang sangat personal. Kategori-kategori itu sebagai berikut. Yang pertama, fungsional, personal. Di sini sentuhan bersifat dingin dan berorientasi bisnis, misalnya pelayan toko yang membantu pelanggan dalam memilih pakaian. Sosial, sopan. Berlaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan, dan praktik sosial yang berlaku. Misalnya berjabat tangan. Yang kedua, persahabatan atau kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan afeksi atau hubungan yang akrab. Misalnya dua orang yang saling merangkul setelah mereka lama berpisah. Yang ketiga, cinta keintiman. Kategori ini merujuk pada sentuhan yang menyatakan keterkaitan emosional atau ketertarikan. Misalnya mencium pipi orang tua dengan lembut, orang yang sepenuhnya memeluk orang lain, dan orang yang bermain kaki di bawah meja, orang yang Eskimo yang saling menggosokkan hidung. Yang keempat, rangsangan seksual. Kategori ini berkaitan erat dengan kategori sebelumnya, hanya saja motifnya bersifat seksual. Rangsangan seksual tidak otomatis bermakna cinta atau keintiman. Seperti makna pesan verbal, makna pesan nonverbal, termasuk sentuhan bukan hanya tergantung pada budaya, tetapi juga pada konteks. Maka sentuhan adalah perilaku nonverbal yang paling provokatif, tetapi paling sedikit dipahami. Materi selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Touching adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, menggelus-gelus, pukulan, dan lain-lain. Masing-masing bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif maupun negatif. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang komunikasi sentuhan yang positif dan negatif. Contoh komunikasi sentuhan yang positif yaitu seperti halnya berpamitan kepada orang tua atau mencium tangan orang tua ketika ingin keluar atau ingin ke sekolah. Untuk itu kita bisa melihat video berikut ini. Selanjutnya, contoh komunikasi sentuhan yang negatif adalah seperti tawuran atau saling bertengkar antara satu sama lain. Untuk itu kita bisa melihat video berikut ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.